Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali lagi membahas istilah-istilah atau kata-kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas dalam bidang ilmu meteorologi. Nah, kita tuh di Indonesia tuh ada BMG namanya ya, BMG Badan Meteorologi dan Geofisika. Biasanya meteorologi disatukan sama geofisika. Ya, itu kayak badan yang ya meramalkan lah ya, memperkirakan lah, bukan meramalkan ya, memperkirakan adanya bencana alam mungkin, terus kondisi fisik bumi dan cuaca lah lebih tepatnya gitu. Tapi kira-kira apa istilah-istilah yang ada di dalam bidang ilmu meteorologi? Nah, ini dia pembahasannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari istilah-istilah atau kata-kata yang berasal dari bidang ilmu meteorologi, ada baiknya nih kita pelajari dulu, kita tahu dulu apa itu meteorologi. Nah, meteorologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer. Ini tujuannya untuk meramalkan keadaan cuaca gitu. Nah, jadi kalau meteorologinya ini kayaknya lebih spesifik untuk meramalkan cuaca, untuk keadaan cuaca kayak volume air pada saat hujan dan segala macamnya ya, kapan longsor nggak akan ada bisa diramalkan ya, pokoknya yang gitu-gitulah, pokoknya cuaca lah, hujan, panas, dingin, salju dan segala macamnya itu mungkin dibahas dalam bidang ilmu meteorologi gitu. Sekali lagi, meteorologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer. Tujuannya adalah untuk meramalkan cuaca. Itu dia meteorologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kita masuk ke istilah pertama dalam bidang ilmu meteorologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan aeronomi. Aeronomi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri artinya adalah ilmu tentang fisika dan kimia atmosfer atas. Nah, itu dia. Atmosfer atas. Pokoknya kayaknya atasnya atmosfer atau atmosfer bagian atas kali ya. Pokoknya gitulah, pokoknya ini aeronomi. Ya, aeronomi dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ilmu tentang fisika dan kimia atmosfer atas. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya nih ada yang disebut dengan air higroskopis. Air higroskopis ini dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah uap air yang semula terdapat di dalam atmosfer dan kemudian terserap oleh partikel tanah. Gitu. Jadi kayak ada uap air di atmosfer, dia diserap dalam partikel tanah. Nah, jadi dari atas dia ke bawah. Jadi ya kayak hujan gitu ya, kayak hujan. Pokoknya dia uap air yang semula terdapat di dalam atmosfer. Pokoknya di dalam atmosfer kita ini ada uap air, nah itu kemudian diserap di dalam tanah, partikel tanah. Nah, itu disebut dengan air higroskopis. Itu. Sekali lagi, air higroskopis. Air higroskopis dalam istilah bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah uap air yang semula terdapat di dalam atmosfer dan kemudian terserap oleh partikel tanah. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan akustika meteorologi. Bukan meteorologi akustikan ya, bukan. Ini yang listrik ya, ada ini akustikan, bukan. Ya, akustika meteorologi dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah cabang meteorologi yang mempelajari suara yang berasal dari atmosfer dan pengaruhnya terhadap berbagai keadaan atmosfer gitu. Jadi semacam pelajaran atau bidang ilmu, cabang ilmu dari meteorologi sendiri yang dia lebih fokus kepada suara-suara di dalam atmosfer atau yang di luar atmosfer, yang tujuannya
tujuannya adalah untuk kita tahu nih seberapa besar pengaruhnya terhadap keadaan atmosfer tersebut. Jadi kayak misalnya suara ini artinya ini keadaan atmosfer, suaranya kayak seperti ini, atmosfernya seperti ini gitu. Jadi kita bisa, tujuannya adalah untuk meramalkan itu tadi keadaan-keadaan atau memprediksi keadaan-keadaan yang akan datang. Itu tentang cuaca dan lain-lainnya. Itu kurang lebih. Sekali lagi, akustika meteorologi dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah cabang meteorologi yang mempelajari suara yang berasal dari atmosfer dan pengaruhnya terhadap berbagai keadaan atmosfer tersebut. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu meteorologi ada yang disebut dengan altocumulus. Altocumulus ini dalam bidang ilmu meteorologi sendiri artinya adalah awan yang berwarna putih sampai abu-abu berbentuk gundukan seperti gelombang yang tersusun dalam suatu lapisan atau tumpukan datar pada ketinggian 4-6 km dan termasuk dalam kelompok awan tengah. Gitu. Jadi awan tuh ada tinggi-tingginya, dikategorikan berdasarkan ketinggiannya dari bumi kali ya. Ada yang 4-6 kilometer dari permukaan laut mungkin, biasanya kan hitungannya dari permukaan laut ya. Nah itulah disebut dengan awan tengah mungkin. Nah awan yang berwarna putih sampai ke abu-abuan yang berbentuk gundukan itu disebut dengan altocumulus gitu. Sekali lagi, altocumulus dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah awan yang berwarna putih sampai abu-abu berbentuk gundukan seperti gelombang yang tersusun dalam suatu lapisan atau tumpukan datar pada ketinggian 4-6 km dan termasuk dalam kelompok awan tengah. Gitu. Kira-kira awan kinton masuk ke kelompok mana ya? Semoga menambah wawasan untuk kamu. Gak bunyi. Gak bunyi. Susah. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan altostratus. Altostratus ini dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah awan berbentuk lapisan-lapisan berwarna keabu-abuan dan termasuk awan tengah yang tingginya 3-6 km. Sehingga matahari atau bulan yang terletak di belakangnya tampak seperti di belakang kaca tembus cahaya, tetapi tidak menyebabkan perubahan lingkar matahari atau lingkar bulan. Gitu. Jadi wah keren juga ya berarti ilmu meteorologi yang saya sampai mengklasifikasikan awan gitu loh, yang ada di belakang matahari, ada yang di depan matahari gitu ya. Jadi altostratus ini ya salah satu jenis awan yang telah dipelajari di dalam bidang ilmu meteorologi, yang mana awan itu adalah awan berbentuk lapisan-lapisan berwarna keabu-abuan dan termasuk awan tengah yang tingginya sekitar 3-6 km sehingga matahari atau bulan yang terletak di belakangnya tampak seperti di belakang kaca tembus, tetapi tidak mempengaruhi, tidak menyebabkan perubahan lingkar matahari atau lingkar bulan. Itu kurang lebih penjelasannya tentang altostratus itu. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ini disebut dengan anakan. Anakan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya beberapa pengertian ya. Nah, salah satunya adalah anakan ini juga artinya adalah bunga uang atau rente ya. Jadi kayak bunga lah terhadap pinjaman gitu. Ini anakan. Dan dalam ilmu botani juga, dalam ilmu tumbuhan dia artinya adalah tunas yang tumbuh dari akar atau umbi. Nah, tapi dalam bidang ilmu meteorologi, anakan ini artinya adalah siklon tropis kecil yang sering diikuti oleh gangguan yang lebih hebat. Gitu. Siklon tropis kecil yang sering diikuti dengan gangguan yang lebih hebat. Itulah pokoknya artinya ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang anakan ini. Itu aja. Sekali lagi, anakan dalam istilah bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah siklon tropis kecil yang sering diikuti oleh gangguan diikuti dengan gangguan yang lebih hebat. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada istilah yang disebut dengan analisis cuaca. Analisis cuaca ini artinya sederhana aja ya. Artinya adalah analisis sinoptis. Tidak menjelaskan sama sekali. Ya udah, nanti akan kita pelajari tentang analisis sinoptis itu apa ya di yang selanjutnya lah. Semoga bernambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan analisis isentropik. Nah, analisis isentropik ini sendiri dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah analisis proses fisis dan dinamis di dalam atmosfer. Jadi, ya
analisis ya, analisis orang-orang meteorologi lah ya, yang fisis dan dinamis, yang mempelajari atau menganalisis tentang keadaan dalam atmosfer gitu kurang lebih. Sekali lagi, analisis isentropik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang ilmu meteorologi artinya adalah analisis proses fisis dan dinamis di dalam atmosfer. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya ini disebut dengan analisis isotak. Nah, analisis isotak ini dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah analisis distribusi kecepatan angin pada suatu bidang permukaan isobarik, permukaan isentropik, dan sebagainya dengan menggunakan isotak. Nah, itu dia. Nah, isotak itu apa? Kita ini ya, kita cari tahu dulu ya. Isotak. Oke. Isotak itu adalah garis yang menghubungkan tempat yang mempunyai kecepatan angin yang sama. Oh, gitu kurang lebih. Jadi analisis tentang kecepatan angin ya dengan analisis yang sama gitu, keadaan angin yang sama gitu. Kurang lebih seperti itulah artinya. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh orang-orang Badan Meteorologi dan Geofisika ya. Karena saya hanya membacakan apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia berdasarkan istilah-istilahnya aja. Kita pelajari istilah-istilahnya aja. Paling nggak kita ngerti lah. Sekali lagi, analisis isotak dalam bidang ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah analisis distribusi kecepatan angin pada suatu bidang permukaan isobarik, permukaan isentropik, dan sebagainya dengan menggunakan isotak. Bukan menggunakan isotak ya, tapi isotak itu kecepatan angin. Kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah ini tadi nih ya, analisis cuaca atau yang disebut dengan analisis sinoptik. Analisis sinoptik ini artinya adalah analisis berdasarkan peta sinoptik untuk mempelajari keadaan atmosfer di atas suatu daerah dengan menggunakan konsep massa udara, front, dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis salah satu ilmu analisis di dalam bidang meteorologi ya, yang salah satunya adalah analisis sinoptik atau bahasa lainnya adalah analisis cuaca. Nah, artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah analisis berdasarkan peta sinoptik untuk mempelajari keadaan atmosfer di atas suatu daerah dengan menggunakan konsep massa udara, front, dan sebagainya. Itu dia kurang lebih artinya. Sudah tahu kan ya? Oke, alhamdulillah. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan analisis tekanan. Analisis tekanan ini dalam bidang meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah analisis sinoptik yang menggambarkan distribusi ruang tekanan atmosfer dengan menggunakan isobar. Nah, itu tadi dia. Kalau analisis sinoptik tadi menggunakan peta sinoptik, nah kalau gini menggambarkan distribusi ruang tekanan dengan menggunakan isobar. Nah, gitu. Kalau analisis sinoptik tadi, analisis menggunakan sinoptik. Tapi kalau analisis tekanan ini dia menggunakan isobar. Gitu dia. Kita cari tahu isobar itu apa? Oh, oke, sebentar. Isobar. Nah, isobar itu sendiri adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat yang sama tekanan udaranya pada waktu tertentu. Oh, gitu. Jadi kayak garis pada peta yang menghubungkan tempat yang sama tekanan udaranya. Nah, itu yang digunakan untuk analisis tekanan dalam salah satu analisis yang digunakan pada ilmu meteorologi. Itu sekali lagi, analisis tekanan dalam bidang meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah analisis sinoptik yang menggambarkan distribusi ruang tekanan atmosfer dengan menggunakan isobar. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, untuk kali ini dalam bidang ilmu meteorologi, istilah-istilah dalam bidang meteorologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kayaknya kita udahi dulu karena masih banyak lagi istilah-istilah lain atau dalam bidang ilmu meteorologi itu masih banyak istilah-istilah lainnya gitu. Karena kalau dibahas semua nanti waktunya terlalu lama. Itu tadi adalah kurang lebih 11 istilah-istilah dalam bidang meteorologi dan arti meteorologi itu sendiri, jadi total 12 kata atau 12 istilah yang kita bahas hari ini dalam bagian pertama, istilah-istilah dalam ilmu meteorologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu aja. Semoga menambah wawasan untuk kamu, terutama menambah wawasan untuk saya. Alhamdulillah tambah wawasan dari bidang ilmu meteorologi, dan semoga apa yang saya sampaikan secara visual ini bisa kalian tonton dan kalian nikmati serta memberikan manfaat yang positif serta memberikan dampak yang positif juga untuk kehidupan kalian, paling enggak untuk wawasan kalian, untuk pengetahuan kalian gitu. Akhir kata dari saya, salam stabil,
Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi, dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Stabil.